Jujur aja, sampai detik ini, gue masih benci banget sama suara hujan deras yang turun lewat tengah malam. Apalagi kalau hujannya bawa hawa sumuk. Waktu itu, kita masih ngontrak di sebuah kamar sempit di daerah Gang Padat, Bandung. Istri gue, Sari, lagi hamil 7 bulan. Gue inget banget malam itu, kipas angin dinding di kamar kita tiba-tiba mati. Cuman bunyi berdengung pelan, baling-balingnya macet total. Sari tidur miring menghadap tembok, keringat nembus daster tipisnya. Tiap kali dia napas, ada helaan panjang yang, gimana ya bilangnya, bikin dada gue sesak. Bikin gue ngerasa jadi laki-laki paling enggak berguna di dunia. Gue ini teknisi listrik panggilan. Kalau siang benerin instalasi ruko, kalau malam ya nunggu nasib ada yang butuh darurat. Tapi minggu itu sepi banget. Saldo di rekening tinggal sisa buat makan 2 hari. Buat persiapan lahiran, boro-boro. Sebagai teknisi, harusnya gue bisa benerin kipas itu. Tapi kumparannya udah hangus. Mau diakalin kayak gimana, juga nggak bakal bisa muter lagi. Waktu gue jongkok ngutak-ngatik rangka kipas yang rusak itu, mata gue nangkep satu barang di sudut kotak perkakas. Sebuah saklar lampu kuno. Warnanya hitam pudar. Bahannya dari bakelit tebal. Bukan plastik murahan kayak zaman sekarang. Saklar itu punya tuas cetekan yang kaku dan berat. Baunya agak aneh. Ada aroma sengak kayak bau ozon sisa petir nyamber. Padahal jelas-jelas barang itu udah puluhan tahun nggak dialiri listrik. Barang itu gue bawa pulang 3 hari sebelumnya dari sebuah rumah kosong peninggalan Belanda di Dago Atas. Rumahnya udah mau dibongkar total. Waktu gue putus kabel utamanya di ruang bawah tanah, saklar ini jatuh gitu aja dari dinding. Di waktu itu, mandor proyek sempet ngeliat gue mungut saklar tersebut. Dia cuma senyum aneh sambil ngelinting rokok. Dia bilang, kalau saklar tua kayak gitu, ada jalurnya sendiri. Mitos konyol anak proyek bilang, kalau lu lagi bener-bener kepepet, sambungin kabelnya ke jalur netral, terus cetekin pas jam 1 lewat 11 menit pagi. Katanya, itu bakal manggil terang ke tempat yang paling butuh. Waktu denger itu, gue cuman ketawa pelan. Ya kali, gue tahu persis gimana arus listrik bekerja. Nggak ada yang namanya sihir di dunia kelistrikan. Arus itu logika. Ada positif, ada negatif, ada ground. Udah, sesederhana itu. Tapi, malam itu logika gue kalah telak sama suara napas Sari yang makin berat karena kepanasan. Gue ngeliat jam di layar HP yang layarnya retak. Jam 01.04 pagi. Gue diam lama. Mikir, ini bodoh. Bener-bener bodoh. Tapi tangan gue tetap ngambil saklar bakelite itu. Beratnya beda, kerasa padat dan entah kenapa permukaannya terasa jauh lebih dingin dari suhu ruangan yang sumuk ini. Gue ambil sisa kabel serabut dari kotak. Tangan gue agak gemetar waktu ngupas ujung plastiknya pakai gigi. Rasanya pahit kena debu tembaga. Bukan karena gue takut, tapi lebih ke ngerasa aneh aja. Gue, seorang bapak yang bentar lagi punya anak, duduk di lantai lembab jam 1 pagi. Ngelakuin ritual nggak masuk akal cuma gara-gara putus asa. Gue sambungin ujung kabelnya ke terminal di belakang saklar. Ujung satunya lagi, gue colok ke stop kontak yang udah kendor di dinding bawah meja. Nggak ada bola lampu. Nggak ada beban alat elektronik apapun yang disambung. Cuma saklar kosong yang jadi jembatan buntu. Secara teori kelistrikan manapun, Albert, kalau gue pencet saklarnya, nggak akan terjadi apa-apa. Nggak bakal ada korsleting karena arusnya nggak putus. Dan nggak bakal ada yang menyala. Jam 01.09, suara hujan di atap asbes makin kencang. Tapi entah kenapa, telinga gue malah lebih fokus ke suara tetesan air dari talang yang bocor di luar jendela. Tik, tik, tik.
Iramanya kayak sengaja melambat. Jam 01.10. Gue tahan napas. Perut gue rasanya melilit pelan. Ada bagian dari diri gue, sisa-sisa kewarasan gue, yang pengen narik kabel itu dan lempar saklarnya jauh-jauh ke luar pintu. Tapi bayangan tagihan rumah sakit, muka dokter kandungan yang dingin, dan dompet yang isinya cuman recehan, nahan tangan gue. Gue butuh jalan keluar, dari manapun asalnya. Layar HP berubah. 1:11. Gue telan ludah. Jari telunjuk gue yang kapalan nekan tua saklar itu ke bawah. Cetrek. Suaranya keras banget. Jauh lebih padat dan bergema dari saklar normal. Kayak ada sesuatu yang patah di dalam dinding kontrakan gue. Gue diem, nungguin ada percikan api, atau setidaknya sekring MCB di meteran depan rumah jelek. 5 detik berlalu. 10 detik. Nggak ada apa-apa. Hujan masih turun. Sari masih tidur gelisah. Kipas angin masih mati total. Gue narik napas panjang, ngeraup muka pakai kedua tangan kasar gue. Gila. Gue bener-bener udah gila. Gue ngerasa jadi manusia paling tolol di Bandung malam itu. Mau-maunya gue kemakan omongan mandor project soal... Gue berhenti napas. Tangan gue kaku di depan wajah. Bulu di tengkuk gue tiba-tiba berdiri semua. Itu bukan suara dari luar. Itu suara dari kipas angin dinding di atas gue. Baling-baling yang tadinya macet total karena kumparannya gosong itu pelan-pelan berputar. Tapi suaranya beda. Nggak ada suara dinamo bergesekan yang wajar. Cuma ada dengung rendah, getaran yang kerasa sampai ke lantai keramik. Suaranya persis kayak trafo gardu listrik besar yang lagi kelebihan beban. Udaranya di dalam kamar langsung berubah seketika. Angin yang ditiupkan dari baling-baling itu bukan angin malam yang sumuk, tapi angin yang dingin banget. Sedikit berbau ozon. Kayak udara sesaat setelah petir nyamber tiang listrik di dekat lu. Gue mundur selangkah sambil masih jongkok. Mata gue terpaku ke baling-baling itu. Ada yang salah. Gue tahu listrik dan putaran kipas itu melanggar hukum fisika dari tegangan rumah ini. Belum sempat otak gue nyerna apa yang barusan terjadi di depan mata gue. HP retak di lantai. Tiba-tiba menyala terang. Getarnya bikin debu di keramik sedikit melompat. Ada panggilan masuk. Jam 01.15 pagi. Nomornya nggak dikenal. Nggak ada nama. Cuma deretan angka panjang yang diawali kode wilayah yang rasanya belum pernah gue lihat. Tangan gue kerasa kebas waktu geser tombol hijau di layar. Gue tempelin perlahan ke telinga, tapi tenggorokan gue mendadak kering. Gue nggak berani ngomong halo duluan. Di seberang sana, kepercayaan Anda tidak akan saya sia-siakan. Sepi. Tapi bukan sepi karena nggak ada Masa orang. depan kita ada di Itu sini, sepi di yang tangan ada kita tekanannya. Kayak kalau lu berdiri persis di bawah menara sutet tegangan tinggi di tengah malam. Ada suara gemeresik listrik statis yang pelan banget. Terus, sebuah suara masuk. Suaranya patah-patah. Suaranya kayak orang ngomong tapi lewat getaran baling-baling kipas. Nggak ada intonasi. Datar. Tapi entah kenapa, dengar suara itu bikin lambung gue kayak ditekan paksa ke bawah. Kang Damar, butuh perbaikan. Di sini gelap sekali, bayarannya. Saya yang atur. Gue cuma bisa diam, natap tua saklar backlight hitam yang posisinya sekarang masih menyala. Jujur aja, kalau kalian di posisi gue waktu itu, jadi suami yang saldo ATM-nya 0 dan ngeliat istrinya akhirnya bisa tidur pules kena angin dingin. Apa kalian bakal berani nutup telepon itu? Waktu gue pulang dari alamat pertama itu, langit Bandung udah mulai terang. Di tangan gue ada 5 lembar 100 ribuan. Lembaran itu, jujur, sampai sekarang teksturnya masih terekam jelas di jari gue. Uangnya nggak kotor, tapi kerasa lembab. Dan suhunya anjlok banget. Kayak kertas yang baru lu keluarin dari dalam freezer daging.
Baunya juga bukan bau uang kertas biasa, tapi aroma sengak ozon yang sama persis kayak saklar bakelit di rumah. Tapi saat itu, warung bubur ayam di depan gang udah buka. Wangi kaldu ayamnya bikin logika gue tumpul. Gue lipat Cahaya uang sudah dingin itu, mengakar, Kang masukin saku, dan gue beli 2 porsi paling komplit buat Sari. 2 minggu setelah malam itu, ritme hidup kita berubah total. Gue nggak tahu gimana jelasinnya tanpa terdengar serakah, tapi rasanya melegakan banget. Kita pindah dari kamar petak yang sumuk itu ke sebuah pavilion bersih di perumahan yang lumayan rapi. Dindingnya baru dicat, lantai keramiknya putih bersih, dan yang paling penting, ada AC-nya. Sari nggak lagi pakai daster tipis yang lusuh karena keringat. Dia sekarang sering duduk di sofa empuk kita, pakai baju hamil yang bagus, makan buah anggur impor sambil nonton TV layar datar. Mukanya seger. Waktu kita baru pindahan, Pak RT yang biasanya nyapa gue pakai nada malas dan mata setengah merem, dan tiba-tiba nawarin bantuan bawa barang. Dia senyum hormat banget. Wah, Kang Damar rezekinya lagi mengalir deras ini mah. Berkah anak ya Kang. Dulu mah bapak lihat Akang teh sering pucat kurang tidur, katanya waktu itu. Gue cuma bisa senyum kaku ngeresponsnya. Ada rasa bangga yang luar biasa nyetrum dada gue. Akhirnya gue dilihat sebagai laki-laki yang becus ngurus istri. Gue suka tatapan segan dari tetangga baru. Gue suka lihat Sari ketawa. Jujur aja, gue kecanduan perasaan menang ini. Perasaan di mana hidup lama gue yang hina itu udah nggak ada lagi. Tapi untuk nahan semua kemewahan itu, setiap jam 1:11 pagi, gue harus jongkok di bawah meja kerja gue yang baru. Please, I have to go. Nyambungin kabel Sorry. dan I'm nekan sorry, tuas sir. saklar You must wait hitam here. yang berat itu. Kerjaan gue sekarang murni cuma datang dari telepon dini hari. Dan setiap kali gue angkat, suara statis yang datar itu selalu ngasih alamat yang aneh. Tempat-tempat yang gue datengin buat benerin listrik itu nggak pernah kerasa kayak rumah orang hidup. Selalu di ujung lorong sempit yang sepi, atau rumah dengan halaman penuh rumput liar yang basah. Gue cuma diminta ngecek kotak sekring di luar. Nggak ada yang rusak parah, cuma selalu ada kabel yang terputus, seolah sengaja digunting. Begitu gue sambungin, udara di sekitar gardu itu langsung berdengung pelan. Bau sengak petir itu muncul lagi. Lalu, bayaran gue akan disodorin lewat celah pintu depan yang cuman kebuka beberapa sentimeter. Gue nggak pernah lihat wajah mereka. Cuma jari-jari pucat pasi yang nyodorin amplop tebal. Gue tahu ini salah. Ada bagian dari otak gue yang teriak, nanya gue ini sebenarnya lagi kerja buat siapa. Tiap kali bawa pulang amplop basah itu, perut gue melilit, merasa kotor, merasa ada yang diam-diam menggerogoti rumah baru gue. Tapi tiap kali niat cabut saklar itu muncul, mata gue selalu ngelirik ke arah ranjang bayi mahal yang baru gue rakit. Dan tangan gue pun berhenti. Gue nggak sanggup balik miskin. Sampai akhirnya masuk minggu ketiga di rumah baru itu. Malam itu gue kebangun gara-gara udara di kamar nusuk tulang. Kulit lengan gue sampai perih. Gue meraba kasur nyari remote buat nurunin suhu AC. Tapi waktu mata gue nyesuaikan diri sama kegelapan, gue lihat layar display di mesin AC itu mati. Gelap total. Colokannya bahkan udah gue cabut dari sore karena Sari sempet bilang kedinginan. Lalu dari mana hawa sedingin es ini berasal? Ujung jari kaki gue kebas. Dada gue tiba-tiba sesak, kayak ada tekanan berat yang nekan paru-paru gue. Pelan-pelan. Gue narik selimut sampai sebatas leher, lalu beranikan diri mendongak ke atas langit-langit. Bola lampu utama di kamar kita nyala. Nyala terang banget dengan cahaya putih yang menyilaukan dan anehnya. Nggak bikin bayangan sama sekali di lantai. Padahal gue yakin 100% saklarnya udah gue matiin sebelum tidur.
Dan yang bikin lambung gue serasa melorot jatuh, lampu itu berbunyi. Bukan bunyi korsleting, itu bunyi dengung trafo tegangan tinggi yang beresonansi ngikutin ritme. Naik, turun, naik, turun. Persis kayak tarikan napas lambat. Saat gue tahan napas buat dengerin lebih jelas, di tengah keheningan kamar yang membeku itu, dari dalam cahaya silau bola lampu tersebut, gue bisa dengar suara statis yang sama persis kayak di telepon genggam gue. Suara itu bergumam lirih, memanggil satu nama. Sari. Gue nggak pernah cerita ke Sari soal suara di bola lampu malam itu. Gue cuma cepet-cepet loncat dari kasur, lari keluar kamar, dan matiin saklar utama rumah. Pagi harinya, gue ganti bohlam itu dengan alasan udah mau putus. Sari percaya-percaya aja. Dia malah lebih sibuk milih baju buat acara syukuran 7 bulanannya akhir minggu nanti. Acara syukuran itu, jujur, jadi puncak kesombongan gue. Kita pesen tumpeng paling mahal dari catering terkenal. Keluarga dari kampung Sari yang biasanya selalu mandang gue sebelah mata, sekarang pada datang. Mereka duduk di karpet tebal ruang tamu kita, ngeliatin perabotan baru, dan ngangguk-ngangguk hormat tiap kali gue bicara. Ibu mertua gue bahkan pamer ke tetangga lamanya soal AC kita yang dingin banget dan kulkas 2 pintu yang isinya penuh daging sama buah. Alhamdulillah ya, dan damar teh rezekinya sekarang udah terbuka. Dulu mah ibu sempat khawatir Sari bakal hidup susah terus. Bisik ibu mertua gue ke Bibi Sari yang cuma bisa senyum kecut penuh iri. Gue denger itu dan dada gue langsung penuh. Rasanya lega luar biasa. Rasa rendah diri yang selama ini nyekik leher gue seolah menguap. Gue ngerasa jadi laki-laki seutuhnya. Gue berhasil ngebeli martabat gue balik. Dan semua itu dari saklar kuno yang tersimpan rapat di laci bawah meja kerja gue. Saklar yang sekarang secara ajaib bikin meteran listrik rumah kita berhenti berputar, padahal AC nyala 24 jam. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Sari masuk ke kamar duluan. Dia bilang capek tapi seneng banget. Gue beresin sisa-sisa kardus makanan di teras, merhatiin kondisi luar. Udara Bandung lagi gerah banget. Awan mendung tebal, dan baru aja gue buang sampah, listrik di seluruh blok perumahan tiba-tiba padam. Gelap gulita. Terdengar suara orang-orang ngedumel dari rumah-rumah sebelah. Tapi pas gue balik badan dan natap rumah gue sendiri, napas gue berhenti di tenggorokan. Rumah kita masih terang benderang. Satu-satunya rumah di seluruh blok yang lampunya menyala menyilaukan. Bukan lampu kuning yang hangat, tapi cahaya putih pucat yang tajamnya nggak wajar. Cahaya itu seolah merembes dari balik gorden, bikin rumah gue kelihatan kayak ruang isolasi rumah sakit di tengah pekuburan. Gue nelan ludah kasar. Tangan gue tiba-tiba dingin. Ada kebanggaan aneh ngeliat rumah gue beda sendiri. Tapi rasa bangga itu cepet banget dilahap sama rasa takut yang ngilu di perut. Bagaimana bisa rumah gue nyala? Padahal kabel utama dari gardu PLN udah mati total. Gue pelan-pelan masuk ke dalam. Hawa di ruang tamu langsung nusuk tulang. Jauh lebih dingin dari setelan AC yang biasa. Sepi banget. Nggak ada suara kompresor kulkas. Nggak ada dengung AC. Tapi lampu nyala terang. Gue jalan ke meja kerja. Jari gue gemetar waktu buka laci bawah. Saklar bakelit itu tergeletak di sana. Kabel serabutnya masih tersambung ke stop kontak dinding. Tapi, tuasnya nggak ada di posisi bawah. ON, tuas itu ada di atas, off. Gue nggak pernah nyalain malam ini. Saklar itu harusnya mati. Gue coba sentuh permukaannya. Panas, sangat panas. Kayak baru aja dilewati tegangan tinggi. Bau ozon sengak yang biasanya cuma kecium samar-samar, sekarang menuhin laci, nusuk hidung gue. Kayak bau daging gosong bercampur besi berkarat. Tiba-tiba, HP retak di saku gue bergetar keras banget sampai paha gue sakit.
Jam menunjukkan pukul 01.11. Gue angkat dengan tangan basah keringat. Suara statis di seberang sana nggak lagi datar. Kali ini suaranya lebih padat, lebih dekat, kayak orang itu ngomong dari jarak sejengkal di belakang telinga gue. Cahaya sudah mengakar, Kang Damar. Suara itu bergetar parau, diikuti dengung trafo yang membuat telinga gue berdenging. Sekarang, saya butuh pintu masuk untuk dia yang baru. Tepat saat kata baru diucapkan, gue dengar suara pecahan kaca dari arah kamar tidur. Suara lampu utama yang tadi pagi baru gue ganti. Pecah berantakan. Lalu diikuti teriakan Sari. Panggilannya panjang dan penuh ketakutan. Tadi pagi, gue baru aja keluar dari rumah sakit swasta paling besar di pusat kota. Di tangan gue ada kwitansi pelunasan untuk paket bersalin VIP. Bayarnya tunai. Resepsionis yang dandanannya rapi itu senyum ramah banget. Nunduk hormat sambil manggil gue Bapak Damar. Padahal sebulan yang lalu, satpam di situ ngusir gue karena motor butut gue parkir agak ke tengah. Momen waktu gue nyerahin segepok uang dingin itu ke kasir, jujur aja, ego gue rasanya meledak. Gue ngerasa jadi laki-laki beneran. Nggak ada lagi Damar si teknisi miskin yang selalu nunduk kalau ditagih uang sewa. Gue menang. Gue ngebeli harga diri. Gue pakai lembaran kertas yang suhunya nggak pernah bisa hangat itu. Siangnya, gue pulang bawa sekotak anggur impor pesanan Sari. Buka pintu rumah, hawa dingin Aceh langsung nabrak dada. Di ruang tengah, barang-barang bayi udah numpuk rapi. Stroller harga belasan juta. Baju-baju wangi yang masih ada label harganya. Baby bouncer tebal yang empuk banget. Sari lagi tidur siang di sofa. Selimutnya nutupin perutnya yang makin membesar. An kelihatannya damai, sempurna. Harusnya gue seneng ngeliat pemandangan ini kan? Harusnya gue lega karena anak gue nggak perlu ngerasain lahir di bidan kampung yang kipas anginnya berdebu. Tapi, waktu gue berdiri diam di ambang pintu, perut gue malah kerasa mual. Ada rasa asam dan pahit yang naik ke pangkal kerongkongan. Gue natap sekeliling ruangan yang terang benderang ini. Lampunya terang banget, nggak ada bayangan sedikit pun di bawah meja, di sudut tembok, atau di kolong sofa. Semuanya disapu bersih oleh cahaya putih yang dingin dan rata. Gue sadar, gue udah bawa keluarga gue naik kelas. Orang-orang pada iri sama kita. Mertua gue mulai sering telepon muji-muji. Tapi rasanya, rumah ini udah nggak kerasa kayak tempat manusia hidup. Lebih parah lagi, saat gue ngeliat pantulan diri gue sendiri di kaca jendela, gue benci sama apa yang gue lihat. Gue benci ngakuin kalau gue kecanduan rasa aman yang palsu ini. Gue tahu uang yang gue pakai itu kotor. Gue tahu ada yang nggak beres tiap kali gue nekan saklar bakelite itu. Tapi gue lebih takut miskin lagi daripada takut sama sesuatu yang ngintip dari balik jaringan listrik rumah ini. Gue jalan pelan ngedeket ke sofa. Niatnya mau benerin selimut Sari yang agak melorot. Tapi langkah gue terhenti. Kaki gue mendadak seberat timah. Ada yang salah sama cara istri gue tidur. Dadanya naik turun, iya. Tapi ritmenya aneh. Napasnya terlalu teratur, terlalu mekanis. Dan setiap kali dia buang napas, gue dengar suara kecil dari celah bibirnya. Bukan dengkuran halus, bukan igawan ibu hamil. Itu bunyi gemeresik, kayak suara gelombang radio AM yang lagi nyari frekuensi kosong di tengah malam. Krr, tzz, krr. Bulu kuduk gue meremang sampai ke belakang telinga. Tangan gue yang tadinya mau nyentuh bahu Sari langsung kaku membeku di udara. Dia senyum dalam tidurnya, tapi bibirnya sedikit bergetar, ngeluarin suara dengung trafo tegangan tinggi yang perlahan makin jelas terdengar di ruang tamu yang sunyi ini. Lalu, anak di dalam perutnya
tiba-tiba menendang dengan sangat keras. Tajam banget. Tepat bersamaan dengan kedipan tunggal lampu neon di atas kepala kita. Klik. Sari nggak bangun. Dia tetap senyum dengan mata tertutup. Otak gue teriak nyuruh gue lari ke meja kerja, ngambil saklar bakelite sialan itu, dan ngancurin tuasnya pakai palu saat itu juga. Gue tahu sistem ini udah masuk terlalu dalam. Sesuatu udah ikut campur sama anak gue. Tapi tangan gue malah turun perlahan. Kaki gue mundur selangkah. Gimana kalau gue hancurin saklar itu, lalu besok AC ini mati? Gimana kalau kita diusir dari perumahan ini? Gimana kalau ibu mertua gue balik mandang gue kayak sampah? Rasa jijik ke diri gue sendiri rasanya mau bikin gue muntah. Gue sadar gue udah jadi monster. Karena di detik itu, gue lebih milih nutup telinga dari suara statis istri gue, demi bisa tetap tinggal di rumah mewah ini. Malam itu kerasa panjang banget. Gue cuma duduk diam di kursi depan meja kerja. Nggak berani masuk kamar. Bau ozon di ruangan ini rasanya makin pekat sampai bikin mata gue perih dan berair. Nggak ada suara anjing menggonggong atau motor lewat di luar. Sunyi total. Gue ngeliatin layar HP retak di atas meja. Angka di sana berubah pelan. 110. Gue narik napas gemetar. Tangan gue ditaruh di atas paha, jauh dari laci tempat saklar itu disimpan. Gue nggak akan nyalain malam ini. Gue janji sama diri gue sendiri, malam ini gue nggak akan nekan tuasnya. Gue mau berhenti. 1, 1, 1. Gue diam. Nahan napas. Nggak ada tangan yang nyentuh laci itu. Tapi dari dalam laci kayu yang tertutup rapat di bawah meja gue, terdengar suara gesekan mekanis yang berat. Cetrek. Suara tuas saklar yang ditekan ke bawah dengan sendirinya. Laci meja gue bergetar pelan, mengeluarkan hawa beku yang langsung merambat ke betis gue. Bersamaan dengan itu, layar HP di depan gue menyala terang menyilaukan. Berdering memecah keheningan. Nomor panjang yang sama. Nomor yang selalu bawa uang banyak. Tapi kali ini, deringnya rasanya kayak vonis mati. Tangan gue kaku. Sedingin es waktu ngangkat telepon itu. Dan nempelin layarnya ke telinga. Suara statis di seberang sana sekarang terdengar sangat jernih. Nggak ada lagi jeda. Nggak ada lagi suara putus-putus. Suara itu berdengung halus, nyebutin alamat tempat gue harus bawa terang malam ini. Darah gue serasa ditarik habis dari ujung kepala sampai telapak kaki waktu dengar kelanjutannya. Alamat yang dibacakan suara itu. Rumah Sakit Harapan, Gedung B, lantai 4, kamar nomor 402. Kamar bersalin VIP yang baru aja gue bayar lunas tadi pagi. Gue nggak inget gimana tepatnya gue ngebanting telepon genggam itu. Yang jelas, gue langsung narik laci meja sekuat tenaga sampai lepas dari relnya dan jatuh berantakan ke lantai keramik. Saklar bakelite hitam itu terlempar ke dekat kaki gue. Tangan gue bergetar hebat. Tanpa mikir panjang, gue ambil palu dari kotak perkakas dan gue hantam tuas saklar itu berkali-kali. Pecah. Bakelit tebal itu hancur berkeping-keping, ninggalin bau sengak ozon yang sangat menyengat di udara. Gue pikir kalau jembatannya gue hancurin, semuanya bakal berhenti. Tapi ternyata dengung trafo di telinga gue malah makin mengeras. Dari arah kamar tidur, Sari menjerit. Bukan jeritan kaget karena suara palu, tapi rintihan panjang yang tertahan di tenggorokan. Waktu gue lari masuk ke dalam, dia udah meringkuk di atas kasur mahal yang baru minggu lalu kita beli. Air ketubannya pecah, ngerembes tembus ke spray tebal itu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kebiruan. Tapi ada satu hal yang bikin kewarasan gue serasa dicabut paksa malam itu. Matanya menatap kosong ke arah bola lampu di langit-langit yang sekarang berkedip sangat cepat.
sementara mulutnya terus mengeluarkan bunyi gemersik statis. Grrr. Tss. Gue angkat badannya. Gue bawa dia ke rumah sakit malam itu juga. Hujan di luar turun deras banget, persis kayak malam pertama gue mungut saklar sialan itu. Sepanjang lorong rumah sakit menuju lantai 4, setiap lampu neon yang kita lewati berkedip-redup, ngeluarin suara bising statis yang seolah ngikutin derap langkah kaki gue. Suster dan perawat berlarian bawa Brancar Sari masuk ke kamar 402. Kamar VIP yang harusnya jadi tempat gue ngebuktikan ke dunia kalau gue udah sukses. Kamar yang jadi puncak kebanggaan dan kesombongan gue. Gue disuruh nunggu di luar, pintu ditutup rapat. Tapi dari kaca kecil di pintu itu, gue bisa lihat semuanya. Suhu udara di lorong tiba-tiba anjlok drastis. Jauh lebih dingin dari hembusan AC rumah gue. Bulu kuduk gue berdiri. Lalu, listrik di seluruh lantai 4 itu padam total. Gelap gulita. Orang-orang di ujung lorong mulai panik. Tapi di dalam kamar 402, satu-satunya sumber cahaya tetap menyala. Lampu gantung besar tepat di atas ranjang sari. Cahayanya bukan lagi putih terang, tapi perlahan berubah jadi kebiruan yang sangat pucat dan menyilaukan. Sampai-sampai nggak menyisakan satupun bayangan dokter dan perawat di lantai ruangan itu. Cahaya itu hidup. Dia menyerap semua kehangatan dari dalam sana. Gue mukul-mukul kaca pintu. Napas gue putus-putus. Air mata gue ngalir gitu aja, campur keringat dingin. Gue teriak minta maaf ke udara kosong. Di detik itu, gue akhirnya paham. Derajat, pujian mertua, rasa hormat dari tetangga, dan semua kemewahan yang gue nikmati sebulan ini, itu bukan rezeki. Sistem itu cuma ngasih pinjaman terang sementara untuk membesarkan wadahnya, sebelum akhirnya datang menagih terang yang jauh lebih murni. Gue udah ngejual masa depan anak dan istri gue cuma demi ngebeli rasa bangga gue yang fana. Dari celah bawah pintu yang nggak tertutup rapat, gue dengar suara dengung tegangan tinggi itu mencapai titik maksimalnya. Mengalahkan gemuruh hujan di luar. Mengalahkan suara langkah panik perawat. Lalu, bunyi monitor EKG pengukur detak jantung anak gue perlahan berubah melambat, tergantikan oleh suara gemeresik radio rusak yang makin lama makin mengecil. Krrr, tss. Sebelum akhirnya berubah jadi satu nada datar yang panjang. Tit. Bersamaan dengan itu, lampu biru di atas ranjang padam. Gelap. Hawa beku itu ditarik pergi seketika, digantikan bau daging terbakar campur besi berkarat yang sangat pekat. Sepi. Nggak ada suara tangis bayi. Nggak ada suara napas Sari. Cuma ada gue yang merosot jatuh ke lantai dingin rumah sakit. Hancur berkeping-keping. Jujur aja, sampai sekarang, gue masih benci banget sama suara hujan deras yang turun lewat tengah malam. 6 bulan berlalu. Mertua gue nggak pernah mau ngelihat muka gue lagi. Semua barang mewah, rumah di perumahan elit, dan rasa hormat yang sempat gue cicipi itu lenyap gitu aja. Tersita buat nutupin biaya rumah sakit dan utang-utang yang tiba-tiba numpuk menguras semua tabungan. Gue balik lagi ke kontrakan lama yang sumuk di gang sempit ini. Sendirian. Malam ini hujan turun deras, suaranya berisik nabrak atap asbes. Gue duduk nyender di tembok yang lembab, natap kipas angin dinding yang mati total karena kumparannya gosong. Kalau dipikir-pikir sekarang, gue kangen banget sama keringat Sari. Gue kangen denger keluhan dia soal panasnya kamar ini. Gue kangen hidup miskin gue yang dulu, di mana seenggaknya jiwa gue masih utuh sebagai manusia. Gue narik napas panjang, udara di kamar ini gerah. Nggak ada dinginnya AC, nggak ada tatapan kagum tetangga. Tapi tiba-tiba, bola lampu kuning yang redup di atas kepala gue berkedip satu kali. Udara di sekitar gue mendadak turun suhunya. Dan dari sudut ruangan yang paling gelap,
Tempat kotak perkakas gue tergeletak tanpa ada siapa-siapa di sana. Terdengar sebuah bunyi gesekan mekanis yang berat. Cetrek. Apakah menurut kalian Damar pantas mendapatkan akhir seperti ini? Atau hukuman dari rasa gengsinya itu terlalu berat untuk dibayar oleh keluarganya?